Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Syafira dari kelas R18C. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan kurang lebihnya saya mulai sekarang. Oke. Pengertian sumber hukum Islam. Sumber itu artinya pedoman atau asal muasal, hukum artinya aturan, Islam artinya agama yang membawa keselamatan bagi pemeluknya. Jadi, sumber hukum Islam artinya pedoman dalam menentukan hukum atau aturan agama Islam. Nah, karena kita sebagai muslim, kalau sumber ya pasti kita dapat dari Al-Quran kan. Nah, kalau misalkan tahu hukumnya, hukum itu ya namanya juga hukum, ya berarti aturan yang harus ditepati. Islam agama kita yang membawa keselamatan bagi pemeluknya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam itu adalah berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai pedoman hidup, meyakini kebenaran hukum Islam. Nah, jadi tujuan hukum Islam itu kita tuh harus yakin kepada Al-Quran, hadis, ijtihad. Jadi kita hidup itu bisa ikutin Al-Quran atau enggak hadis-hadis pada zamannya Muhammad. Kalau hadis-hadis itu kan enggak ada di Al-Quran, adanya di ucapan gitu. Nah, kita itu harus yakin kalau itu tuh meyakini kebenaran hukumnya Islam, bahwa itu tuh benar. Dan sebenarnya hukum Islam itu nggak bisa dibicara secara logika ya, namanya juga agama. Kalau misalkan pakai logika ya nggak bakal ketemu hasilnya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada satu, pertama sumber ajaran Al-Quran. Secara harfiah Al-Quran artinya bacaan, qira'a, yaqron, Qur'ana, sebagaimana firman Allah dalam Quran. Terus sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Jika kamu telah selesai membacanya, makalah ikutilah bacaan itu. Jadi Al-Quran kan dalam bentuk bacaan. Jadi kita itu kan kalau baca Al-Quran itu dari kecil ya. Kalau baca Al-Quran dari kecil sampai ya nggak terbatas sih, sampai dewasa, sampai kakek-kakek juga iya masih, ya tergantung orangnya juga. Jadi Al-Quran kalau misalkan udah setelah dibaca, dicari tahu artinya apa, nah setelah itu dijalankan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijauhkan. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Ini masih yang lanjutan. Oke. Selanjutnya sumber hukum Islam. Al-Quran adalah kumpulan wahyu atau firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, berisi ajaran tentang keimanan atau akidah, tauhid atau iman, peribadahan, syariat, dan budi pekerti atau akhlak. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, bahkan terbesar pula dibandingkan mukjizat para nabi sebelumnya. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang ditetapkan sebelumnya. Jadi maksudnya
kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran turun itu kan ada kitab-kitab lain loh. Itu yang di kitab itu juga sudah dibenarkan karena Allah juga kan yang turunin kitabnya. Tapi yang kitab yang paling sempurna itu adalah Al-Quran. Al-Quran sholat, wahyu yang paling yang terakhir diturunin buat Nabi Muhammad ya Al-Quran. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Sumber hukum Islam masih tentang Al-Quran. Tidak mungkin Al-Quran dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi ia membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang ditetapkan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Dari Allah, dari Tuhan semesta alam. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu yaitu Al-Quran, itulah yang benar membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya seperti yang tadi, kitab-kitab sebelumnya itu sudah benar, ya sudah dibenarkan karena sudah diturunkan kan oleh Allah. Tapi Allah menurunkan kitab yang terakhir yaitu Al-Quran, dan itu kitab yang paling sempurna buat untuk pedoman hidup kita. Kita lanjut selanjutnya. Oke, masih sumber hukum Islam yang kedua. Oke. Sini ada hadis. Hadis disebut juga as-sunnah. Sunnah secara bahasa berarti adat istiadat atau kebiasaan tradisional. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, penetapan atau persetujuan serta kebiasaan Nabi Muhammad. Penetapannya takrir adalah persetujuan atau diamnya Nabi Muhammad terhadap perkataan dan perilaku sahabat. Ya begini. Hadis itu kan disebut juga sunnah ya. Jadi kalau hadis itu sebenarnya gak ada di Al-Quran ya. Dia itu jadi kalau dulu itu kenapa Nabi Muhammad itu nggak nulisin hadis-hadis di buku gitu? Soalnya Nabi Muhammad itu takutnya hadis itu kecampur sama pedoman kita yang disebut Al-Quran. Jadi para sahabat-sahabatnya itu diharusin buat ngehafalin hadis-hadis atau sunnah-sunnahnya. Jadi jarang ada di Al-Quran, nggak ada hadis-hadis, adanya juga bacaan-bacaan ya. Kalau misalkan hadisnya nggak ada di Al-Quran. Nah, makanya para teman-teman Rasulullah disuruh ngapalin hadis-hadis. Nah, tidak boleh ditulis dalam bentuk bacaan. Kita lanjut selanjutnya. Oke. Sumber hukum Islam masih yang selanjutnya ini adalah ketika Nabi Muhammad masih hidup, beliau melarang para sahabatnya menuliskan apa yang dikatakan. Nah, ini yang tadi saya bicarain. Kebijakan itu dilakukan agar ucapannya tidak tercampur dengan wahyunya yang di Al-Quran. Karena seluruh hadis waktu itu hanya berada dalam ingatan atau hafalan para sahabat. Nah, ini tadi kan saya sudah bicara masalah hadis atau sunnah. Jadi yang hadisnya tidak boleh ditulis dalam bacaan, sunnahnya tidak boleh ditulis dalam bacaan. Jadi para sahabat-sahabatnya itu dia harus ngapalin hadis dan sunnah-sunnahnya. Soalnya takutnya dia bakal tercampur sama Al-Quran. Nah, itu dia yang ditakutkan. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, di sini sumber hukum Islam yang ketiga. Secara bahasa, ijtihad artinya usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para ahli agama, ulama untuk mencapai suatu keputusan atau simpulan hukum syariat Islam mengenai kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad juga berarti pendapat atau tafsiran. Jadi ijtihad itu
Ya emang usahanya sungguh-sungguh para ahli ulama. Nah yang para sungguh-sungguh itu, jadi kita misalnya para ulamanya ceramah dengan sungguh-sungguh dan memberikan pendapat ke orang muslim, seperti ceramah-ceramah di masjid atau enggak acara-acara yang berkaitan dengan Islam. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Sumber hukum Islam masih yang ijtihad adalah berpikir keras untuk menghasilkan pendapat hukum atau suatu masalah yang tidak bisa secara jelas disebutkan dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Pelaku atau orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum atau ajaran Islam yang ketiga dalam Al-Quran dan As-Sunnah diindikasikan oleh hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud yang berisi dialog dan tanya jawab antara Nabi Muhammad SAW dan Muazzaz bin Jabal yang diangkat sebagai gubernur Yaman. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ini yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau menjadi sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran adalah sumber hukum yang utama dari semua ajaran dari ajaran syariat. Jadi Al-Quran sumber dari segala sumber pokoknya. Hadis ucapan Rasulullah SAW tentang suatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau suatu hal. Nah, yang ketiga, ijtihad ada berpikir keras untuk menghasilkan pendapat hukum atas suatu masalah yang tidak bisa dijelaskan. Oke. Oke, sampai di sini kita selesai. Saya Tiara Syafira dari kelas 18C. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.